Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Haji Tarsono MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah bimbingan dan konseling di PAI. Baiklah, dalam pemaparan kali ini saya akan melanjutkan materi mengenai peran dan fungsi konselor dalam pelaksanaan teori psikoanalisis. Baiklah, teman-teman sekalian yang saya banggakan, yang ketiga ada perkembangan kepribadian. Nah, secara genetis perkembangan kepribadian berkembang melalui beberapa tahap tentunya. Yang pertama yaitu tahap oral, anal, falik, laten, dan genital. Baik, yang pertama yaitu fase oral. Nah, fase ini terjadi pada tahun pertama. Pada fase ini anak berkembang berdasarkan pengalaman kenikmatan erotik pada daerah mulut. Nah, anak yang tidak mendapat kasih sayang dari ibu dan kepuasan dalam makanan serta minuman akan menghambat perkembangan kepribadiannya, ataupun yang sering kita kenal pada anak itu ada istilah air liurnya itu keluar pada mulutnya, mungkin seperti itu. Kemudian yang kedua ada fase anal. Nah, terjadi mulai dari usia 2 sampai akhir tahun ketiga. Nah, perkembangan pada masa ini yaitu berpusat kepada kenikmatan pada daerah anus. Selama fase ini, peran latihan buang air atau toilet training sangat penting dalam belajar disiplin dan moral. Kemudian, fase yang ketiga yaitu fase falik. Nah, fase ini berkembang mulai usia 4 hingga 5 tahun, yaitu berpusat pada alat kelamin. Ya, istilah yang kerap muncul pada fase ini adalah Oedipus kompleks ataupun ketertarikan seksual pada sosok ibu pada anak laki-laki, dan Elektra kompleks yaitu ketertarikan seksual pada sosok ayah yang terjadi pada anak perempuan. Kemudian fase yang keempat yaitu fase laten. Nah, fase laten ini pun disebut juga sebagai fase pregenital. Nah, periode ini terjadi antara 5 sampai 6 tahun ataupun sampai hingga pubertas. Pada fase ini anak hanya sedikit berminat pada seksualitas karena disebabkan kesibukan belajar, aktivitas dengan teman sebaya ataupun keterampilan fisik. Nah, fase yang terakhir yaitu fase genital. Nah, pada fase ini terjadi pada masa pubertas usia 12 tahun. Nah, perilaku yang terjadi pada fase ini kecenderungan tertarik kepada lawan jenis tentunya. Kemudian selain itu bersosialisasi dan juga membuat kelompok ataupun hubungan kerja. Nah, yang terakhir yaitu dinamika kepribadian. Freud sangat terpengaruh oleh filsafat determinisme dan positivisme pada abad ke-19 dan menganggap bahwasanya organisme manusia sebagai suatu energi yang kompleks. Sehingga di sini ada beberapa insting-insting yang dijelaskan oleh Freud. Yang pertama yaitu insting ialah menjadi sumber energi psikis dalam mengarahkan tindakan memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Nah, insting ini pun dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ada insting hidup dan juga insting mati. Nah, yang kedua ada kecemasan, yaitu perasaan kekhawatiran karena keinginan dan tuntunan internal tidak terpenuhi dengan sebaiknya. Nah, dalam kecemasan ini pun dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada kecemasan realitas, yang kemudian ada kecemasan neurosis, dan yang ketiga ada kecemasan moral.